nama Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, kita tiba di bagian ke-10 pelajaran tentang Alkitab dengan judul Alkitab adalah kekuatan Allah. Sebelumnya, mari kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, hari lepas hari kami telah Engkau tuntun dengan pelajaran-pelajaran, kebenaran-kebenaran dari firman-Mu sendiri. Biarlah semua pelajaran yang kami terima boleh membangun kami, menguatkan kami, sehingga kami hidup dalam kemenangan. Dan kami boleh bersyukur memiliki Alkitab firman Allah yang sudah teruji. Dan bahkan hari ini kami belajar bahwa firman-Mu adalah kekuatan Allah sendiri. Terima kasih Tuhan, berbicaralah kepada kami. Kami mengucap syukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Saudara-saudara dikasih Tuhan, firman Tuhan hari ini saya kutip dari Roma pasal 1 ayat 16 yang berbunyi demikian. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Saudara yang dikasih Tuhan, Rasul Paulus bersurat kepada gereja di Roma, kepada orang-orang percaya di Roma, yang sebenarnya gereja di Roma ini tidak dirintis atau tidak didirikan oleh Rasul Paulus. Dia bersurat dengan maksud mendorong jemaat di Roma agar mendukungnya dalam pemberitaan Injil. Khususnya dia merencanakan menginjil ke Spanyol, ke Eropa. Nah, dalam usahanya untuk mendorong jemaat terlibat dalam pemberitaan Injil itu, Rasul Paulus dengan tegas menyatakan keyakinannya akan Injil. Di bagian awal suratnya dia dengan tegas, aku mempunyai keyakinan yang kokoh akan Injil. Dikatakan bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang, bukan saja orang-orang Yahudi, karena dia melayani juga orang-orang, tetapi dia meyakini bahwa bangsa-bangsa lain, di mana digunakan di sana digunakan kata tetapi juga orang Yunani, yang maksudnya bukan bangsa Yunani, tetapi orang-orang non-Yahudi, bangsa-bangsa lain di luar bangsa Yahudi juga akan diselamatkan oleh Injil yang akan diberitakannya. Itu sebabnya Paulus dengan kerinduan besar dapat pergi ke Spanyol dengan dukungan orang-orang percaya di Roma. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, Injil Kristus di dalam ayat ini, dalam teksnya saya baca teks Yunaninya disebut itu adalah Injil Kristus. Jadi dengan jelas disebut, aku punya keyakinan tentang Injil Kristus, bukan Injil yang lain, bukan Injil yang palsu, bukan suatu Injil yang menyatakan ketidakbenaran, tetapi Injil Kristus. Apa sih Injil? Injil itu adalah kabar baik, kabar sukacita dari Kristus. Itu yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus, bahwa firman Tuhan yang memberitakan keselamatan manusia, itulah Injil yang diberitakan oleh Rasul Paulus. Nah, dikatakan Injil Kristus ini, kabar sukacita ini, kabar gembira ini yang menyelamatkan setiap orang yang berdosa ini, dikatakan ini adalah kekuatan Allah, the power of God. Ya, kata kekuatan digunakan kata dinamis. Ini berarti ini power, kekuatan, ability, kemampuan, daya. Ini yang dimaksud, bahwa Paulus meyakini bahwa Injil ini punya daya seperti dinamit. Kita sudah punya daya ledak, sesuatu yang mempunyai daya untuk mengubahkan sesuatu, seperti dinamit yang saat menghancurkan tebing gunung atau bukit-bukit batu. Injil ini dapat menghancurkan segala kubu-kubu dosa, benteng-benteng dosa, gunung-gunung dosa. Dan Paulus meyakini bahwa orang-orang yang mendengar Injil akan dirobohkan dengan kekuatan Allah ini. Lalu Injil Yesus Kristus itu firman Kristus sendiri. Firman Allah dapat mengubahkan hidup seseorang agar mendapat berkat sukacita dari Allah sendiri. Saya percaya bahwa firman Allah dapat mengubah hidup saudara dan saya. Dan saya sudah mengalami ketika saya menyerahkan hidup saya sebagai seorang anak Tuhan dan melayani Tuhan, bagaimana Tuhan memelihara hidup saya, karena firman Allah, Injil itu yang mengubah itu.
Hiduplah dan percayalah kepada kuasa firman. Firman Allah dapat mengubah hidup kita. Beritakanlah Injil kepada orang di sekitar kita. Jangan lupa, sebab bukan kepandaian kita yang berbicara ketika kita memberitakan Injil, tetapi Allah sendiri, kekuatan Allah di dalam firman Allah itu sendiri yang akan mendobrak hati setiap orang, yang akan menyelamatkan setiap orang yang kita beritakan Injil. Karena ini adalah kekuatan Allah. Jadi jangan mengandalkan kekuatan kita, jangan mengandalkan pengetahuan kita, jangan mengandalkan semua yang kita ketahui, tetapi andalkan Tuhan. Percaya bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah sendiri. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Kita semangat memberitakan firman Tuhan, semangat memberitakan Injil, semangat membawa jiwa-jiwa baru, dan biarlah kita terus menjadi berkat. Gunakan Alkitabmu, membangun hidupmu, dan memberkati orang lain. Tuhan Yesus memberkati saudaraku. Salam.